Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mengetahui pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Termasuk profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya, marilah kita baca bacaan berikut ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Anak-anak, berdasarkan cerita tadi, coba ceritakan proses pembuatan pensil. Ya, tepat sekali. Cara membuat pensil adalah menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bubuk. Lalu dibakar kurang lebih 3 hari. Lalu dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus dengan kayu. Lalu, sumber daya alam apakah yang digunakan dalam pembuatan pensil? Pintar sekali. Sumber daya alam yang digunakan adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi jika penggunaan pensil dan barang-barang lainnya yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Hebat. Jika penggunaan barang dari kayu tidak dibatasi, maka lama-kelamaan kayu akan habis. Apalagi jika kayu tidak ditanam kembali. Pertanyaan keempat. Coba berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara melestarikan lingkungan kita. Benar, caranya adalah dengan hemat dalam menggunakan pensil. Kita sering kehilangan pensil karena kita ceroboh. Lalu, karena harganya yang relatif murah, kita biasanya membeli pensil lagi. Ini contoh kita tidak hemat pensil. Jadi, jaga dan gunakan pensil dengan bijak ya anak-anak. Anak-anak, barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan ada yang menghasilkan barang, antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, pemangkas rambut, atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.
Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang, mari kita perhatikan gambar profesi berikut ini. Ada 5 jenis profesi yang ada di gambar ini, yaitu tukang kayu, peternak sapi, tukang batu, petani, dan nelayan. Coba sebutkan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Sekarang, mari kita bahas satu per satu. Gambar yang pertama, tukang kayu. Barang yang dihasilkan adalah kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah kayu. Gambar yang kedua, peternak sapi. Barang yang dihasilkan antara lain susu sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah berupa hewan, yaitu sapi. Gambar yang ketiga, tukang batu. Barang yang dihasilkan adalah batu yang digunakan untuk bahan bangunan. Sumber daya alam yang digunakan adalah batu dari alam. Gambar yang keempat, petani. Barang yang dihasilkan adalah bahan makanan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang digunakan adalah tanah. Gambar yang kelima, nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan dan hasil laut lainnya. Sumber daya alam yang digunakan adalah laut. Berdasarkan gambar dan pembahasan kita yang tadi, jawablah pertanyaan berikut ini di bukumu. Lalu, sampaikan hasil pekerjaanmu kepada Bapak dan Ibu gurumu ya. Masih ingatkah kamu tentang cerita Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Cerita ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran pertama. Mari kita baca cerita tersebut, lalu sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Jika sudah selesai, sampaikan hasil pekerjaanmu pada gurumu. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat
untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Kita sudah belajar tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita dan cara menghemat sumber daya alam yang kita gunakan. Kita harus pandai menghemat agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.